Perkenalkan, nama saya Dewisya Celsiananahi dari kelas 11D. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi yang sudah saya pilih, yaitu kapilaritas, dan akan menjelaskan contoh soal yang sudah saya buat. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk dalam pengertian kapilaritas. Jadi, kapilaritas adalah peristiwa naik atau turunnya zat cair dalam pipa kapiler atau pori-pori kecil. Kapilaritas juga terjadi karena gaya adhesi dan kohesi antara zat cair dan dinding pemulung. Nah, teman-teman, ada juga hubungan antara gaya adhesi dan kohesi. Kalau gaya adhesi lebih besar dari gaya kohesi, cairan akan naik dalam pipa kapiler. Contohnya air dalam kaca atau tisu. Sedangkan gaya kohesi lebih besar dari gaya adhesi, maka cairan akan turun atau membentuk permukaan cembung. Contohnya merkuri dalam tabung kaca. Nah, berikut konsep kapilaritas. Konsep kapilaritas adalah salah satu fenomena fisika yang terjadi pada zat cair saat cairan naik atau turun dalam pipa sempit atau kapiler. Hal ini bisa terjadi karena adanya interaksi antara molekul zat cair dan permukaan dinding tabung. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi konduksi, yaitu yang pertama, gaya adhesi. Jadi, gaya tarik antara molekul zat cair dengan permukaan padat atau dinding pipa kapiler. Contohnya, air tertarik ke dinding kaca. Yang kedua, gaya kohesi. Gaya tarik antara molekul zat cair, contohnya molekul air saling tarik-menarik. Yang ketiga, tegangan permukaan gaya yang membuat permukaan zat cair seperti memiliki kulit. Nah, ada juga kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, minyak tanah yang naik ke sumbu konfor. Yang kedua, minyak meresap ke kertas nasi. Yang ketiga, tinta mengalir ke ujung spidol. Yang keempat, tisu dan kain menyerap air. Nah, teman-teman, kesimpulan yang saya ambil dari materi kapilaritas adalah kapilaritas merupakan fenomena naik atau turunnya permukaan fluida dalam pipa sempit atau kapiler. Kapilaritas disebabkan oleh adanya gaya adhesi dan gaya kohesi yang menentukan tegangan permukaan zat cair. Kapilaritas juga dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari seperti naiknya minyak tanah pada sumbu konfor, dinding bata menjadi basah saat musim hujan, dan lain-lain. Kapilaritas juga dapat merugikan manusia, seperti naiknya air yang merembes ke bagian dinding sehingga dinding mudah ditumbuhi lumpur hijau, cat menjadi rusak dan rapuh. Nah, kapilaritas dapat membuktikan bahwa benda dapat tersusun atas partikel-partikel yang saling berdekatan. Kapilaritas juga dapat membuktikan bahwa semakin renggang partikelnya, semakin besar juga celah antara partikel, sehingga semakin besar gaya kapilaritas. Nah, teman-teman, ini adalah soal yang sudah saya buat. Sebuah pipa kapiler yang jari-jarinya 1 mm berisi raksa yang massa jenisnya 13,6 gram per cm kubik. Jika sudut kontak 120 derajat, tegangan permukaan 1,30 Newton per meter, dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka penurunan raksa dalam pipa kapiler tersebut adalah titik-titik cm. A-1, B3, C2, D1. Nah, teman-teman, jadi ini adalah yang diketahui dalam soal yang telah saya buat. Di mana jari-jarinya 1 mm kita ubah menjadi 0,01 mili. P praksanya atau massa jenis zat cairnya 13,6 gram per cm kubik,
kita ubah menjadi 13.600 kg per meter kubik. Sufagen permukaannya atau Y itu 1,36 Newton per meter. Sudut kontaknya 120 derajat. Itu merupakan nilai cos, di mana nilainya 0,5. Dan yang terakhir gravitasinya 10 meter per sekund kuadrat. Kita akan menggunakan rumus H sama dengan 2Y cos per P praksa kali gravitasi kali cari-cari 2 kali, dimana Y nya tadi itu 1,36 dikali dengan nilai cos dari ini tadi 0,05 kita ubah menjadi negatif 0,5 per P nya tadi kita sudah ubah menjadi 13.600 dikali gravitasinya 10 dikali dengan jari-jarinya tadi yang sudah kita ubah 0,001. Jadi 2 kali 1,36 kali negatif 0,5 sama dengan 1,36 per 13.600 kali 10 kali 0,01 sama dengan 136 sama dengan 1,36 dibagi dengan 136 sama dengan negatif 0,01 mili. Ini adalah negatif 1. Nah, teman-teman, tanda negatif artinya penurunan dalam pipa kapiler. Jadinya nilai negatif ini kita ubah menjadi 1. Nah, jadi jawaban dari soal yang telah saya buat adalah 1.